Itu ada yang nangis ya? Iya. Iya kan? Di hadapan hampir 100 orang. Bahkan feminin maskulinnya aja itu kena gitu loh. Gitu, spiritual atau Iya, filosofis. kalian itu sejak kapan sih kata kebangkitan Nusantara itu tuh bergaung di mana-mana gitu? Apa gitu ya? Terus ketambahan budaya patriarki yang Iya. memanjakan laki-laki, tapi kalau sama perempuan itu ya udah apa adanya gitu loh. Nggak. Oke teman-teman, selamat datang di Koko Numerologi. Teman-teman, saya sekarang sedang bersama Kak Lia Lestari. Nah, Kak Lia Lestari ini seorang konten kreator dan banyak lah ya skill-skill dia yang dia kembangkan ya. Nah, Kak Lia, kita langsung aja ya. Lia ini sekarang ini lagi di mana nih sekarang? Di Jogja. Di Jogja ya. Di Jakarta. Di Jogja ya. Nah, Kak Lia, saya dengar-dengar Kak Lia juga Kak Lia ngikutin itu ya, ada buat yang namanya gathering ya. Iya. Itu gatheringnya ada di mana aja Kak Lia? Ya sudah, itu di Surabaya sama barusan itu di Jogja. Nanti Di Jogja. Agustus tuh ada lagi di Bali di Denpasar. Oke, itu di Agustus ya. Agustus tanggal 17 pas proklamasi 17. Oh iya, 17 Agustus pas Iya, banget ya. iya. Oke, dan itu di Bali di Denpasar. Nah, Iya. oke. Nah, kalian itu pengen tahu dong gatheringnya itu tuh isinya apa aja? Gatheringnya itu sebenarnya acara yang saya bikin supaya bisa biasanya kan orang-orang lihat saya cuma konten aja, Iya, online konten kelas aja, betul, gitu ya. kan. Nah di gathering itu kita bisa ketemu bareng, kumpul-kumpul, yang pasti ada materinya. Pasti Iya. kita akan ngebahas materi yang masih ada kaitannya dengan konten aku. Terus abis itu ada praktek meditasi bareng. Terus kemudian ada kita bisa sharing-sharing, tanya jawab, diskusi. Terus kemudian diakhiri sama hipnoterapi. Gitu. Oke, itu biasanya kalau di gathering itu tuh durasi berapa jam? Sebenarnya 4 jam. 4 jam ya? Tapi selalu overtime. Oke, nah, Selalu overtime. nah teman-teman, kemarin acaranya nih kami nih sedang berada di kota Jogja. Kemarin Kak Lia tuh ada bikin gathering dan kemarin saya ikut, dan itu yang hadir itu para peserta itu banyak ya, ada sekitar 100 sampai 100. Kalau saya hitung tuh hampir. Masa? Iya, rame sampai belakang-belakang. Iya, Gitu full ya. kemarin pokoknya. Nah, kalian kan tadi kan bilang ya, kalian kan mau memang dari awal itu adalah seorang konten kreator, terus ada bikin juga online kelas, dan sekarang ini kan gathering ini kan bisa bicara namanya offline ya. Iya, offline. Nah, sebenarnya kalian tujuannya itu bikin online kelas, bikin gathering sekarang. Itu tujuannya apa kalian? Nah, sebenarnya ini ada tujuan personal, ada juga tujuan untuk subscriber atau followers gitu Iya, kan. oke. Kalau untuk personal dulu, aku tuh sebenarnya kan konten kreator. Konten kreator itu kan sebenarnya nggak wajib ya bikin online class, bikin gathering itu nggak wajib. Nggak wajib ya? Nggak wajib, karena kita kewajibannya adalah membuat konten gitu kan, membuat konten. Cuma kalau bikin konten terus kan saya bosen gitu kan. Ada rasa jenuhnya gitu ya? Jenuh, karena kan Udah berapa lama di kalian? rumah terus dari COVID. 2020? Iya, 2020. Iya. Dari 2020 sampai sekarang 2024 kan udah 3 tahun lebih kan. 3 tahun lebih 3 ya. tahun lebih, jenuh kan karena di depan komputer terus gitu kan. Makanya saya bikin udahlah keluar aja, sekalian saya ketemu orang-orang, refreshing, karena saya juga pernah belajar, kebetulan kan aku pernah belajar cara ngembangin channel gitu kan. Memang sekali-sekali perlu loh ketemu dengan follower, subscriber, karena iya. kenapa itu kita bisa bonding gitu Iya. kan. Di satu sisi saya juga butuh refreshing gitu kan, refreshing buat fun aja sebenarnya, Iya. buat fun ya. buat Oke. fun. Jadi saya seneng, subscriber juga seneng. Terus tapi dari sisi subscribernya, dari sisi followersnya, ternyata banyak dari mereka itu yang kepingin juga untuk ketemu. Karena feel-nya ketika ketemu sama lihat di online itu kan beda gitu kan. Iya, betul. Gitu. Jadi kemarin itu ternyata setelah saya adakan yang offline, ternyata mereka antusiasnya Iya. cukup besar gitu ya, dan mereka bisa sharing-sharing pengalaman mereka Betul, sendiri. betul. Terus kemudian mereka dapat tambahan insight dari saya juga bisa belajar Betul. dari mereka juga gitu Iya, kan. betul. Gitu. Dan kemarin saya lihat ya, ada salah satu peserta yang testimoni kan, biasanya terakhir tuh kan ada tanya jawab segala macam ya. Itu ada yang nangis ya. Iya. Iya kan, di hadapan hampir 100 orang itu ada seorang ibu kan, dia Mbak berdiri, lah, mbak ya, dia cerita sampai nangis gitu-gitu ya. Apalagi ketemu Kalian bisa bantu dia kasih solusi ya. Jadi itu gimana rasanya tuh kalian? Ada di depan nih secara offline, ini Iya. kan ibaratnya kan kalian ini kan turun gunung nih, ibaratnya kan turun gunung ngeliat
ngelihat langsung kan Iya. para follower atau fans gitu seperti itu. Itu gimana? Rasanya gimana? Sih. Ikut terharu Ikut ya? terharu karena sampai se-emosional gitu Betul, gitu betul. sampai dibela-belain ke sini cuma buat nanya ini tuh gitu loh. Supaya pertanyaannya tuh tersampaikan dan dia kepengen dapat solusi pengen dapat insight dari aku juga ya. Iya. Karena dia kan pasti sudah pernah nanya ke orang lain, pasti sudah pernah, tapi kan dia juga butuh insight dari orang lain juga gitu kan. Betul ya. Gitu. Jadi ya merasa terhormat juga, oh ternyata saya dibutuhkan gitu kan. Gitu. Betul ya. Nah teman-teman, buat Anda yang belum hadir di gatheringnya Kak Lia Lestari, yang kemarin kan ada di Surabaya dan kemarin juga ini ada di Jogja, nanti bulan Agustus, tepatnya tanggal 17 Agustus 2024 ya, Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah itu nanti Kak Lia juga ada mengadakan gathering lagi, yaitu di Bali di Denpasar ya. Iya, di Denpasar. Itu jam berapa Kak Lia? Sama jam 1 sampai jam 5. Jam 1 sampai jam 5. Jam 5 sore. Ya, tapi jamnya jam Bali ya, Jam Bali. bukan jam Jakarta gitu ya. Nah, itu ada kesempatan buat teman-teman mau ikut gatheringnya Kak Lia, yaitu di Bali Denpasar Bali gitu ya. Itu kurang lebih dari jam 1 sampai jam 5 gitu ya. Nah, itu kesempatannya. Itu bagus banget. Nah, Kak Lia tadi kan bahas ya, kalau Kak Lia yang di gathering itu yang di Surabaya, Jogja dan nanti di Denpasar Bali, itu kan bahas tentang kebangkitan Nusantara. Ya, Nah, temanya itu. ini saya mau ulik ya. Ya. Saya mau bahas nih tentang kebangkitan Nusantara nih. Nah, Kak, kalau bicara tentang kebangkitan Nusantara, artinya apa sih kalau menurut Kak Lia kebangkitan Nusantara itu? Kebangkitan Nusantara itu luas ya, Iya. luas. Jadi kalau dari sisi spiritual itu bangkitnya kembali sisi spiritual kita. Jadi nanti akan banyak orang-orang itu yang dia itu akan kembali kepada nilai-nilai spiritual Nusantara ya. Aku ngomongnya Nusantara, nggak cuma Jawa, nggak cuma Bali. Luas ya, betul ya. Luas gitu kan. Daerahnya semua ya. Luas, jadi satu Nusantara itu akan kembali pada spiritual Nusantara. Nah, spiritual Nusantara itu kan juga luas. Sebenarnya setiap daerah itu punya filosofinya sendiri, Iya. punya sistem ketuhanannya sendiri gitu Iya. ya. Dan sebenarnya itu garis besarnya itu kalau aku lihat itu banyak yang hampir sama. Sama-sama mengarah ke ketuhanan yang tunggal. Oke. Ya, sama-sama mengarah ke ketuhanan yang tunggal, sama-sama mengarah ke jati diri, mengarah ke diri sejati, Iya. gitu kan. Dan ini kalau misalnya kita sudah benar-benar kembali ke diri sejati, kembali ke jati diri, kita tuh akan mantep dengan diri kita itu siapa, gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga akan menjadi manusia yang tangguh, yang kuat, tidak melawan hukum alam, tapi bisa selaras dengan hukum alam. Nanti hidupnya lebih harmoni, dan itu nanti akan banyak sekali kemampuan-kemampuan yang selama ini kita nggak sadar itu akan Iya. terbuka gitu ya. Kita nggak sadar akan terbuka karena kalau aku ngelihat Indonesia itu Iya. kayak kita kan tahu ya negara Iya. ini kan kaya banget, Kaya banget ya, luar biasa, banyak, iya. potensinya banyak Betul. gitu kan. Tidak hanya yang tampak di permukaan, tapi yang di bawah itu juga banyak. Terus Iya. kita kalau ngomongin tentang geopolitik itu kan sebenarnya banyak yang kepingin menguasai. Banyak gitu kan. banget ya, Banyak. betul. Makanya dari dulu kan sering ada gejolak, sering ada konflik, dan kita kan dijajah 3,5 abad juga nggak bangkrut kan, masih ada aja Iya, yang betul. Iya. Tuh, kalau kita tahu kan Belanda itu kan kayaknya karena dia jajah Indonesia. Betul. Gitu Oh kan. gitu ya. Oke. Iya, ada kan konten kreator di bidang ekonomi, bukan ekonomi, apa? Sejarah. Bukan, investasi. Investasi, lah. oke. Dia pernah bilang, kenapa Belanda itu dulu bisa gede banget gitu loh setelah Inggris ya, Britania Raya. Karena dia itu mengandalkan penjajahan di Nusantara. Kalau misalnya waktu itu dia nggak jajah Nusantara, Iya. dia nggak akan sebesar itu. Nah, Inggris kenapa dia kaya? Karena dia menjajah Afrika, Iya. menjajah India, menjajah Malaysia, Singapura gitu Oke. kan. Tapi di Belanda dia jajah Nusantara doang, dia bisa menjadi negara adidaya saat itu. Setelah sebelum Britania Raya gitu kan. Iya. Nah, itu aja kita udah dikeruk 3,5 abad, tapi kan nggak bangkrut, masih Iya. ada lagi Iya, gitu betul, kan. betul. Nah, ini kita itu kalau aku melihat tuh orang Nusantara itu seperti selama berabad-abad kita itu kayak ditidurkan gitu loh. Dibikin kita itu nggak ngerti jati diri kita sebagai bangsa Nusantara Kalau gimana. ngomong kasarnya dibikin
dibikin bodoh ya, Iya, dibikin bodoh, ya bahasa bodoh kasarnya, ya. dibikin bodoh, dibikin nurut sama pihak lain gitu kan, dibikin nurut. Jadi itu bukan hanya nurut personal saja, tapi sudah by system gitu loh, by sistemnya. Iya. Dari sistem pendidikan, sistem perekonomian gitu kan, sistem pekerjaan gitu, perindustrian gitu kan, bahkan feminin maskulinnya aja itu kena gitu loh. Gitu. Maksudnya Jadi gimana feminin maskulin? Kalau sekarang kita lihat ini kan banyak yang ketuker. Jadi perempuan harusnya kan feminin sehat ya. Iya. Tapi banyak kan sekarang perempuan itu menjadi maskulin. Sehingga dia keluar dari pakemnya gitu kan, keluar dari kodratnya. Iya. Terus yang laki-laki harusnya dia menjadi maskulin sehat. Iya. Tapi sekarang kan kita susah menemukan maskulin sehat, itu susah. Malah banyak kan tuh laki-laki tuh menjadi feminin, udah gitu femininnya toksik, atau kalau enggak dia menjadi maskulinnya toksik, dan itu kan akhirnya berpengaruh ke paling kecil itu berpengaruh kepada keluarga. Gitu ya, jadinya akan membentuk keluarga yang tidak sehat, otomatis keturunannya tidak sehat. Contoh sehari-harinya adalah cewek yang malah kerja, cowok yang malah ngurus rumah tangga. Kok bisa gitu ya? Ada kayak gitu ya? Banyak ya? Banyak. Oh, sekarang banyak ya? Banyak. Oh, baru tahu saya. Banyak, klien-klienku kan mayoritas independent woman. Oh, klien-klien hipnoterapimu yang mayoritas yang private itu kebanyakan independent woman. Mereka cerita ya bahwa pasangannya beginilah begitulah. Ya, intinya mereka independent woman, tapi independent woman itu kan tidak selalu menikahi atau berpasangan dengan laki-laki feminin. Ada juga yang narsistik gitu kan. Ada juga yang narsistik gitu kan. Kalau di saya kebanyakan begitu cewek-ceweknya gitu kan. Terus saya kan di Lombok itu kan juga punya teman, dia itu juga konten kreator, dan dia itu punya panggilan jiwa untuk membetulkan feminin maskulin gitu loh. Jadi dia mempelajari banget lebih dalam ke arah situ, dan dia itu memang nerima klien juga, dia juga ngomong hal yang sama gitu. Dan ada juga konten kreator lain di bidang feminin dan maskulin itu juga gitu kan, ada switch gitu loh, dan itu sudah dari dulu. Karena kenapa? Kapitalisme. Dan itu pergeseran itu sangat jauh ya, maksudnya kalau menurut kalian gimana kan pergeseran antara wanita pria secara kodrat segala macam udah jauh banget kebalik banget ya? Kebalik gitu kan. Jadi itu kan udah dimulai sejak mohon maaf, aku bukan menjelekkan Pak Soeharto ya. Kalau aku menilai itu kemungkinan dimulai sejak zaman Pak Soeharto. Karena Pak Soeharto naik jadi presiden, itu kan beliau mulai membuka investasi asing masuk banyak banget perusahaan kapitalis masuk Indonesia kan. Tapi dia kan ngejar Indonesia, kenapa? Karena satu, bahannya banyak gitu kan, sumber daya alamnya banyak, murah gitu kan. Dua, dia ngejar demografinya kita. Karena kenapa? Banyak, murah. Tapi seiring berjalannya waktu, kapitalisme itu melihat, oh ternyata untuk industri itu lebih mending cewek yang jadi buruh, cewek yang jadi pekerja. Karena kenapa? Cewek itu lebih kreatif. Satu, dua, cewek itu tidak seego laki-laki gitu kan, tidak seego laki-laki. Terus ketiga gitu kan, cewek itu lebih mudah dibentuk, diarahkan. Terus yang keempat, cewek ini bisa dibayar lebih murah daripada laki-laki gitu. Kalau laki-laki kan dia lebih mahal, karena kenapa, kita kan mikir tunjangan istri, tunjangan anak gitu kan. Terus laki-laki itu kan punya bawaan ego, jadi dia lebih susah dibentuk gitu kan. Lebih susah dibentuk ya? Lebih susah dibentuk karena sistem pendidikannya juga nggak mumpuni. Terus semakin kesini makin modern, apa-apa serba mudah kan. Akhirnya laki-laki itu kayak kehilangan jiwa leadershipnya gitu loh, jiwa pejuangnya itu hilang karena apa-apa serba gampang kan. Terus ketambahan budaya patriarki yang memanjakan laki-laki, tapi kalau sama perempuan itu ya udah apa adanya gitu loh, nggak begitu diperhatiin gitu. Karena dianggapnya perempuan kan nanti ujung-ujungnya macak manak masak gitu kan. Jadi sekarang ini perkembangan zaman ini semakin banyak orang wanita-wanita yang independent woman ya. Karena dia dari kecil susah, dan dia banyak dipakai kapitalisme juga, patriarki juga. Yang laki-laki malah kehilangan daya juangnya gitu. Nah kita balik lagi ya mengenai tentang kebangkitan Nusantara. Nah berarti salah satu itu ya ciri-cirinya ya? Iya, salah satunya itu. Jadi balik ke nilai filosofi Nusantara, balik ke jati dirinya gitu kan. Terus tapi intinya juga balik ke spiritual gitu. Jadi agamanya apapun, budayanya apapun, tapi semuanya nanti akan serba spiritual, serba filosofis. Serba filosofis ya? Iya, serba spiritual atau filosofis. Kalian itu sejak kapan sih kata kebangkitan Nusantara itu tuh bergaung di mana-mana gitu? Apalagi kan berapa tahun belakangan ini kan kayaknya banyak
konten-konten kreator termasuk kalian tuh ngebahas tentang kebangkitan Nusantara. Kenapa bisa sampai sama semua atau memang ada janjian gitu atau memang energinya memang sudah waktunya atau gimana kalian? Itu sejak kapan kata kebangkitan Nusantara itu cikal bakalnya itu mulai itu sejak kapan kalian? Sebenarnya itu kalau saya amati ya sejak COVID itu mulai rame bikin konten kreator itu bikin topik-topik tentang kebangkitan Nusantara. Karena waktu itu kan COVID ya. COVID dan banyak yang ngalamin kebangkitan spiritual. Tapi waktu itu kebanyakan itu yang hype itu yang tua-tua gitu, yang senior-senior, yang sepuh-sepuh. Nah, kita kan tahu kalau orang sepuh-sepuh itu kan jatuhnya kalau ke spiritual kan banyak mistisnya gitu kan. Jadi mereka itu cuma banyakan itu bilang, oh ya sudah, kamu harus mencari jati diri sejati, tapi nggak dijelasin jati diri sejati itu apa. Artinya kita mencari-cari sendiri kan, mencari-cari sendiri. Terus makin kesini banyak yang dari kalangan milenial gitu kan. Itu mulai mencari karena kita kan milenial kan lebih intens ke teknologi ya, sama media massa. Betul. Jadinya kita nemu gitu kan, nemu literasi, nemu penelitian, nemu jurnal gitu kan. Sesuatu yang bisa dijelaskan secara ilmiahnya. Itu generasi milenial ya. Banyakan sih milenial kalau aku lihat, atau mungkin generasi X kali ya, tapi X yang muda-muda gitu. Oke. Gitu. Itu artinya ketemu deh. Jadi waktu pas COVID itu banyak sepuh-sepuh yang ngomong ya. Ini udah mulai nih. Tapi kan karena kan kita generasi milenial ini ya, kalian sama saya kan generasi milenial, kita kan masuk ya generasi milenial kan. Jadi kalau dijelaskan 80-an kan? Iya, 80. Ya, jadi kalau dijelaskan secara yang sangat mistis tuh kayak kita nggak masuk akal, bingung, terus gimana penjelasannya? Mereka nggak bisa ya. Nah, tapi karena informasi serba praktis, sekarang canggih, akhirnya kita bisa cari ya. Iya, cari dan ketemulah akhirnya ternyata fenomena spiritual itu sudah sering dibahas di Barat. Di Barat itu sudah sering kok, bahkan sekarang itu universitas-universitas di Barat itu sudah membuka kuliah singkat atau jurusan-jurusan yang berkaitan dengan spiritual atau mistisisme gitu kan, atau berkaitan dengan supranatural lah kita ngomongnya. Jurusan kegaiban aja kan ada sekarang di Inggris. Di Inggris ya. Ilmu sihir itu kan ada. Jadi kayak itu ya, kayak filmnya Harry Potter ya. Kalau aku lihat cuplikan kurikulumnya sih enggak, tapi dia lebih ke filosofis. Ya. Jadi dibahas secara filsafatnya itu gimana, implementasinya itu gimana. Kalau yang di film Harry Potter itu kan magic banget kan, pakai tongkat. Magic banget begitu ya. Gitu kan. Langsung berubah cepeng gitu. Itu juga fansnya tuh banyak sekali tuh seluruh dunia tuh. Harry Potter. Iya. Bahkan ada wahana Harry Potter tuh di Universal Studio tuh. Di mana-mana. Betul. Oke. Nah, terus dampaknya apa ketika di mana-mana sudah bahas mengenai kebangkitan Nusantara? Ya, itu akan buat kita secara personal itu gimana? Akhirnya kan kalau secara umum kebangkitan kesadaran kolektif akan terjadi gitu kan. Nah, kalau kita secara manusianya kita akan naik level kesadarannya. Kesadaran yang saya maksud di sini tuh kesadaran, bisa dibilang kesadaran diri, kesadaran spiritual gitu kan. Karena kalau di zaman dulu orang sepuh-sepuh bilang namanya spiritual ya udah spiritual gitu kan, nanti kamu manunggaling kawula Gusti. Nah, ternyata orang Barat itu sudah meneliti, oh ternyata untuk manunggaling kawula Gusti itu ada tahapannya loh gitu. Ada tahapannya, nggak bisa serta-merta gitu. Ada tahapannya, ketemulah kan mereka melakukan riset karena mereka kan juga lebih dulu ada modal kan. Jadi sebenarnya gini ya, kalau kita ngomongin orang-orang di Barat situ ya, mereka itu banyak ya mengambil ilmu dari kita. Dari Nusantara tuh banyak sekali ya. Nah, mereka ngambil ilmunya, mereka teliti dan mereka bisa praktekin ya. Betul. Kalau kita kan nggak ada neliti, kita tahu ilmunya, bener ya? Tahu ilmunya, sudah dipraktekkan sehari-hari, tapi nggak tahu itu asalnya gimana, implementasikan gimana, jatuhnya ke fantasi, ke mistis gitu. Oh, makanya dibilang halu lah, apalah gitu ya. Karena nggak bisa ngejelasin gitu loh. Iya, padahal itu ilmu dari Nusantara ya. Nggak hanya Nusantara, lebih tepatnya Timur. Jadi ya? Timur itu kan Cina, Indonesia. Gitu kan, Cina, Indonesia, sama India, Tibet gitu kan, Tibet gitu kan. Tapi kalau apa itu, aku pernah ngobrol sama turis Rusia, dia kan orang spiritual juga kan, dan dia itu sudah pernah berguru sampai Thailand kok. Sampai Thailand, dan dia juga berguru sama apa itu bahasa kerennya dukun apa sih? Apa ya? Ada bahasa Inggrisnya dukun itu dia bilangnya apa? Bukan witch kan konotasinya negatif. Dia itu
ada bahasa Inggris language itu ada, tapi ini dukun yang positif, maksudnya dia dukun tapi arahnya tuh tetap ke spiritual, filosofis gitu kan. Dia tuh bilang sebenarnya akal mula semua spiritual di dunia ini itu adalah di Sundaland. Sundaland. Iya, dia nunjuk kok, dia nunjuk ini kata guruku ya, guruku yang apa itu? Orang dukun yang di Australia, Rusia, dia nunjuk peta ini loh, akar murah semua spiritual di dunia itu ini. Ini kan Sundaland, aku bilang gitu kan.